Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia. Enggak, itu punya Bu Farina Nurhan di channel cerita Heru Hewa. Jadi hari ini Oke, jadi hari ini Heru apa ya? Mencicipi era new normal ya. Jadi kunjungan ke rumah temen. Jadi temen aku itu rumahnya di komplek KKA. Kalau teman-teman yang di Aceh tahu tuh kertas Kraf Aceh, tapi mungkin udah lama banget tidak beroperasi ya Nis ya, KKA Nis ya. Iya. Nah, jadi ini emang pertinggalan kompleknya. Buat teman-teman yang pengen tahu, kita bakal apa sih, kayak visit, apa sih bahasa kerennya? Apa sih bahasa kerennya? Kita kayak kita kayak komplek tour. Aku bakal tunjukin ke teman-teman peninggalan komplek KKA yang mungkin udah nggak banyak yang ngisi, tapi ada beberapa peninggalan yang keren banget. Jangan di skip, nonton terus, jangan lupa subscribe yang mau nonton. Baru bakal ngasih tahu kalian peninggalan kertas Kraf Aceh yang dulu jaya banget, dan Pak Jokowi juga pernah kerja di perusahaan ini. Mau tahu? Harus di-mention. Jangan skip. Nah, jadi teman-teman, ini dia peninggalan komplek KKA-nya. Nanti aku bakal tanya ke temanku deh, kira-kira kenapa nggak ada yang isi atau kenapa. Tapi gelasnya kelihatan. Iya, nggak apa-apa, sorry nis. Nah, oke guys, jadi ini kita dengar dulu penjelasan dari temanku ya, yang memang dia tinggal di sini. Jadi, silakan nis. aku kan ada bilang dulu si Miranda bisa lihat-lihat. Jadi dia yang paling takut tuh sama pohon ini. Dia nggak berani lewat jalan. Wah, guys, pohon ini. Terus gimana lagi? Di samping ini kan ada limbah nih, pembuangan si KKA dulu. Nah, sekarang kan udah kayak banyak orang mancing. Jadi beberapa waktu lalu ada meninggal orang. Lucunya, nggak lucunya sih, horornya itu dia mancing sama ayahnya. Terus udah ke tengah limbah gitu. Sebenarnya ada kayak raket kayak gitu yang bisa ngapung. Terus tiba-tiba waktu di tengah entah kayak mana dia tenggelam, mau ditolong sama ayahnya, katanya ayahnya ikut ketarik ke dalam. Jadi tak kira itu kayak ada sesuatu yang narik dari dalam gitu. Ya, jadi kan kejadiannya sore tuh, sampai malam dicari tim SAR lah, orang dari KKA juga ikut nyari. Rame. Itu posisinya aku di situ. Baru-baru aja. Waktu aku di bandara kemarin, Ke atas mana nih, ke kiri? belok kanan. Terus kan waktu jam 10, jadi kan itu kan luas limbahnya, orang udah lewat sisi itu, udah pasti nggak ada. Terus tiba-tiba waktu lewat sekali lagi udah ada di situ, udah ngambang. Katanya kalau misalnya orang sini bilangnya tuh kayak ada balung bili ya. Iya, balung bili. Iya, gitu. Pernah dengar tuh istilah kalau orang kita bilang balung bili. Dulu pernah juga ada orang meninggal sini, anak dokter pahlawan. Bayangin kalau dulu limbah itu masih panas karena emang pembuangan. Balung bili itu kayak mitos rakyat kayak gitulah. Ntar limbahnya di mana sih? Kanan ya? Ini nanti belok kanan. Oh, boleh. Serem banget ceritanya guys. Tapi ini kenyataan ya teman-teman. Jadi bukan direkayasa kalau emang belakangan ini ada yang meninggal di tempat limbah pembuangan. Itu limbah ya tuh, Mak. Oke. Kayak ada danau kayak itu. Bentar ya teman-teman. Oh, ini dia limbahnya teman-teman dari cerita temanku tadi. Nanti kita bakal agak lebih deketan ya. Udah mau nyampe soalnya. Ini emang cerita nyata ya Nis? Iya. Kejadiannya bulan berapa sih? Bulan berapa ya? Pokoknya tahun inilah. Pokoknya awal tahun ya. Kalau ada yang meninggal di pusat-pusat limbah ini. Mana ke atas? Sini. Lurus boleh, nanti kita muter pabrik. Mulai lewat mobil-mobil asing. Oke teman-teman, jadi ini masuk ke area pabrik ya Nis ya? Hah, kena petir. Oh my god. Jadi teman-teman, ini kita masuk ke area parkir ya? Ini daerah perusahaan. Hah? Jadi kalau sekarang itu walaupun kakak udah mati, ada unit pemeliharaan aset tuh yang ada motor. Oke, aku buka kaca dulu. Oh, ini adalah unit pemeliharaan aset teman-teman. Sebenarnya kakak ini kalau nggak salah sekarang kayak ada sumber listrik gitu loh pokoknya. Masih bisa. Ini bisa diberdayakan kayak bagian-bagian kayak perkantoran. Ini asetnya. Itu perusahaan. Jadi emang sekarang secara total KKM emang nggak beroperasi lagi ya Nis? Nggak, kalau kertas kan nggak lagi. Kalau nggak salah aku dari tahun 2000 berapa ya? 2004 itu udah mulai ngadat. Seingatku udah kayak
ada, nggak ada, nggak ada. Itu beroperasi nggak kantor tuh, yang gedung pabrik tuh? Yang tadi yang ada motor cuma. ini. Oh, enggak. Setahu aku apa pembangkit tenaga listrik itu Nggak tahu lah. Pokoknya intinya antara hidup dan mati lah kakak Ani. Mati Ya, tapi ada masih dijaga gitu ya, masih ada. ya mau kan harus dijaga. Terus kan apa orang Iyalah luasnya aja bagaimana nih, set semua nih. ya, walaupun sepandai-pandainya jaga aset kan tetap ada yang Ada hilang. yang- Kayak tadi, ada yang kayak nyuri. tadi jeruji jendela, daun pintu juga bisa hilang kan. Ini gedung perkantorannya juga. Ini udah paling ujung, sebelah sana nggak ada lagi jalan. Ini kita naik ke atas nanti kalau Enggak, kalau di sini ini jalannya. Berarti kayak Aro juga lah dia ya. ya. By the way, di komplek atas masih ada yang tinggal. Ada, tapi nanti lihat sendiri ya, cuma berapa rumah tuh lucu. Oke, siap. Nah, Oke, jadi teman-teman memang apa ya? Ini tuh dulu sempat jaya di masanya. oh Jaya kali. Jaya banget karena ini satu apa ya? Di lapangan bola nih. Perusahaan yang Luasnya cukup dari situ. cukup Oh, iya. tenar di Aceh saat itu. Ya, jadi For your information juga Pak Jokowi juga dulu bagian dari KKA, tapi dia nggak yang di Forestry. Aceh Utara, tapi dia yang di Udah, Bener Meriahnya teman-teman. Dia juga Kering lah itu. bagian dari PT KKA itu sendiri. Jadi ini kita Heru mau ngasih lihat sih ke teman-teman beberapa peninggalan dari kompleknya sendiri karena tadi kita ada yang di bawah, sekarang kita di ke bagian atas ya Nis. Ya. Ke daerah atasnya nanti kita bakal lihat apakah masih ada orang yang tinggal di bagian atas atau enggak. Tapi tadi udah sekilas sih Banyak penampakannya. yang kepo sama kita loh. Iya, seru banget. Nanti Itu tuh. jangan di skip, pokoknya ini keren banget Itu tuh teman-teman. apa tuh? Ini jembatan. Oke teman-teman, kita bakal menuju komplek bagian atas dari KKA yang ada di Aceh Utara. Jalannya udah, teman-teman lihat nih, aku kasih tahu. Ini Anis, bekas perkantoran ya Anis. Enggak, ini emang perusahaannya. Oh perusahaannya. Pabriknya. Oh di situ ya. Oh oke. Sekian dulu sekali Ru. Ya. Bang, kanan. Bang, kanan. Kan. Nah, jadi itu ada cerita. Kan ada ini ya, ini yang kita diri. Nggak bisa dibuka olahannya karena ada Oh ini hutan masih ya? karena ada makam kayak pejuang-pejuang Kemana nih, zaman-zaman kanan? dulu. Kanan boleh, kiri boleh. Kanan. Kiri aja. Iya, itu. Karena ada makam pejuang-pejuang orang zaman dulu. Itu tembus nggak? Tembus-tembus. Ya nggak bisa diiniin lagi. Oh ya, makam benda itulah ya. Iya, soalnya ada kain-kain putih di situ, jadi emang nggak diganggu juga. Ya jadi kayak gini. Cuma emang dia setumpuk kecil kayak itu cuma. Iyalah, tapi kan Bismillahirrahmanirrahim. itulah dia. Nah ini masuk komplek ini nanti aku tunjuk lah kita biar Takut. Iya, aku mulai ini mohon maaf banget. Mohon maaf ya guys, aku mulai kayak merasakan apa? Iya, merasakan ini. Mohon maaf ya. Kita kan baik. Iya, kita cuma datang untuk Juga mau belajar ini, juga, mau lihat-lihat. nggak mau mengganggu. Mohon maaf. Maka kalau di komplek ini kalau nggak salah cuma 3 rumah apa 5 rumah kayak gitu. Ini padahal kompleknya lebih besar daripada yang di bawah tadi. Iya, yang di atas nih ya. Lebih luas. Let me show you. Nanti lurus aja. Ini nanti aja boleh nih ceritanya. Agak sedikit ini Parno, sumpah. Tapi ini teman-teman apa ya? Kita nggak maksud untuk yang aneh-aneh ya. Iya. Kita cuman mau lihat aja peninggalan-peninggalan yang mungkin ini masih bagus ini sebenarnya banget. bagian Edukasi. dari Bagian dari edukasi. apa, pengetahuan bahwasanya Yes. di masa itu sebegitu megahnya dan jayanya nih Iya, pabrik KKA benar nih. banget. Jadi Tapi emang orang ini- banyak nggak tahu. Ini kemana Ini nih? Lurus aja. Itu dulu ke kanan kemana? sempat jadi perusahaan nanti yang tembus lagi ke tempat yang tadi kayak mobil. keren banget, bisa jadi penopang perekonomian Aceh Utara ya saat itu. Dari Saya bilang Indonesia, Aceh Aceh dan Indonesia teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada tinggal ya. Nah, itu satu. Mana? Ini, Oh, ada pagar. sorry. Ya, salam. Tinggal Inonis. Iya. Oh, ini masih ada tinggal satu orang. Ke sini dia pulang. Iya. Kayak bayangin mati lampu sendiri di sini. Ya Allah. Iya, nggak tahu. Kok mati lampu gimana dong? Jadi itu tadi teman-teman satu doang yang tinggal ya teman-teman. Ya Allah. Aku bakal share ke teman-teman. Ini halte. Oh, Ini coba dia ini juga kosong teman-teman rumahnya. rekam gitu. Ya, kenapa? Jadi pemicu pertama kenapa KKA bisa tutup tuh apa? Apakah Korupsi. Nih dua nih. Apakah ada Ini dua.
Ya udah udah 14 ya. Ya udah cuma 2 15. Udah berapa nih? 13 kan, 13, 14, 15. Nah di komplek bawah itu ada beberapa yang udah yang dari luar pindah ke dalam, contohnya security tadi, terus di daerah ujung tadi juga ada yang pindah masuk ke dalam karena diminta tolong jaga. Yang di depan TK tadi juga ada 3 kan berarti. Nah, itulah coba cerita. Jadi ini tuh rumah orang yang apa ya, yang petingginya gitu sih. Tapi ini udah kosong sih teman-teman. Nah jadi Udah kosong banget. Jadi emang kita kayak room tour ya. Kita room tour. Kita emang jelajahin ini cuma mau ngasih tahu ke teman-teman kalau dulu ini pernah jaya banget dan sekarang udah sepi teman-teman. ingat aku di Riz, gimana tanggapannya Riz? Seru sih, keren, kita kayak nge-explore ini Nah tempat. terus kalau nanti Iya. katanya ke belok kanan. Jadi kan mungkin kebanyakan orang selama ini kan cuman fokus pada PIM, komplek PIM dan Arun yang masih aktif gitu kan. Tapi sebenarnya KKA ini nggak jauh beda dengan itu sih, dengan beberapa komplek tiga perusahaan besar itu juga sedikit banyak dari segi rumah dan apanya sama fasilitasnya. Cuman bedanya dari semua itu yang paling betul-betul kolaps itu ini KKA gitu. Jadi paling kolaps sekali. Iya kelihatan bagus banget ya padahal ya. Jadi setidaknya Arun, tim dan lain-lain harus juga bercermin dengan KKA gitu. Bisa jadi suatu saat menghadapi situasi seperti ini juga guys. Kanan ya, Ran? Ini satu deret ini yang ada rumah cuma 2. Hmm, Ini satu deret ini ada rumah. keren banget sumpah. Kasih rumah Itu ada yang tinggal nih. Itu yang ada motor sama ini. Wow. Itu masih ada yang tinggal guys, 1 orang. Satu rumah lagi. Kira-kira luasnya berapa hektar? Tahu ya, luas sekali lah ya. Luas sekali. Sebenarnya ini masih ini cuma ada lagi beberapa jalan yang emang kita nggak bisa lagi karena kayak tadi jelas sendiri ada motor. Iya, iya, tapi itu masih masuk dalam. Jadi di Wisma ini seluas itu yang tinggal cuma 1. Oh, Oh, jadi ini Wisma ya nih. Tinggal juga ada polisi. Di Wisma nih. Kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi sih untuk bisa melihat lokasi pabriknya. Tapi teman-teman itu bisa lihat kan sekilas pabriknya. Ya itulah peninggalan dari kertas kraft Aceh yang di Aceh Utara ini. Kejayaan masa lampau sih. Tapi semua orang harus bercermin ya dari ini karena suatu saat bisa aja kolaps tiba-tiba dan kita nggak bisa tahu soal ekonomi dan sebagainya bisa kolaps kapan aja sih. Oke teman-teman, sekilas aku nge-share tentang apa ya, kelilingnya aku tadi mengelilingi komplek KKA Kertas Kraft Aceh. Jadi sebelah situ tuh masjidnya itu lihat ya, kelihatan masjid. Ya itu masjidnya. Dan kita bakal keluar dari kompleks sih. Lihat ya. Intinya semua hal yang aku share itu bukan untuk apa ya, mengingatkan masa lalu, no. Nah, kita cuma belajar dari proses, bahwasannya ada hal yang patut dipelajari dari semua proses kemewahan yang saat itu memang apa ya, Aceh Utara terkenal lah dengan kemewahannya, banyak perusahaan dan lain-lain sebagainya teman-teman. Ke kota Petrodolar. Iya, dulu julukannya kota Petrodolar dengan banyak perusahaan yang jadi penyangga lah untuk kehidupan masyarakat Aceh Utara dan Aceh saat itu. Ini masih ada juga bapak-bapak yang jaga. Oh nggak ada yang jaga ya, mohon maaf. Sapamnya kok zong banget ya, eng. Oke teman-teman, jadi sekilas segitu aja dulu. Apa sih room ini ya? Kayak Explore KKA. komplek tour explore PT KKA Kertas Kraft Aceh yang dulu pernah jaya banget di masanya. Sedikit kesimpulan kalau sebenarnya tadi itu adalah kita harus mengambil pelajaran lah dari setiap kejadian, bahwasannya dulu KKA pernah jaya banget di masanya hingga sekarang. Ya teman-teman bisa lihat tinggal tersisa puing-puingnya doang, dan masih juga ada masyarakat yang tinggal di komplek ini, tapi nggak seramai dulu, hanya beberapa aja. Dan terima kasih buat yang udah nonton, buat subscribe jangan lupa sukai,
berkomentar dan bagikan kalau bisa. Terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.